Siang itu, matahari bersinar terik di pinggiran kota. Udara panas menyelimuti jalanan yang ramai dengan aktivitas warga. Di sebuah sudut jalan, sebuah warung makan kecil tampak mulai beroperasi seperti biasa. Pemiliknya, mantan anggota pasukan elit, Letnan Yudi, kini menekuni usaha kuliner setelah pensiun dari dinas militer. Warungnya sederhana, namun memiliki keunikan tersendiri. Dindingnya dipenuhi foto-foto kenangan saat ia masih bertugas, piagam penghargaan, serta beberapa memorabilia yang mencerminkan dedikasi dan perjuangannya. Setiap sudut warung bercerita tentang perjalanan hidupnya, mulai dari masa-masa sulit di medan perang, hingga momen-momen penuh kebanggaan sebagai pelayan negara. Meski kecil, warung itu selalu ramai oleh pelanggan setia. Para pekerja kantoran, sopir, dan warga sekitar sering mampir untuk menikmati hidangan khas yang disajikan dengan harga terjangkau. Yudi tak hanya dikenal karena masakannya yang lezat, tetapi juga keramahan dan perhatiannya kepada pelanggan. Ia selalu menyempatkan diri berbincang dan memastikan setiap orang merasa nyaman di warungnya. Bagi mereka yang mengenalnya, Yudi bukan sekadar pemilik warung, tetapi juga seorang sahabat yang selalu siap mendengarkan keluh kesah. Namun, siang itu suasana yang hangat dan akrab berubah dalam sekejap. Dari kejauhan, sekelompok pria berpakaian seragam lengkap dengan peci di kepala berjalan menuju warung. Wajah mereka serius, tanpa senyuman, dan penuh ketegangan. Kehadiran mereka segera menarik perhatian pelanggan yang tengah menikmati makan siang mereka. Suasana menjadi hening, seolah semua orang merasakan bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Beberapa pelanggan saling berbisik, mencoba menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Seorang ibu yang sedang makan bersama anaknya segera menggenggam tangan si kecil, seakan bersiap untuk pergi jika keadaan memburuk. Salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh besar bernama Haris, maju ke depan dan berbicara dengan suara keras. "Kenapa warung ini buka di siang hari saat bulan puasa? Kalian tidak tahu aturan." Suasana yang sebelumnya penuh canda tawa kini berubah menjadi tegang. Beberapa pelanggan yang masih memegang sendok dan garpu berhenti makan, sementara yang lain melirik ke pintu, mencari jalan keluar dari situasi yang tidak nyaman ini. Beberapa di antara mereka bahkan perlahan menyimpan kembali makanan mereka, takut menjadi sasaran amarah kelompok itu. Yudi menatap Haris dengan tenang, meskipun di dalam dirinya ada kemarahan yang mulai membara. "Kami melayani pelanggan yang memiliki hak untuk makan. Tidak semua orang berpuasa," jawabnya dengan nada tegas namun tetap sopan. Haris dan kelompoknya semakin tersulut emosi. Mereka mulai menggebrak meja, menjatuhkan kursi, dan mengintimidasi pelanggan yang masih ada di warung. Beberapa dari mereka bahkan mulai merusak barang-barang di sekitar. Seorang karyawan warung, Dani, yang ketakutan, segera menelepon Yudi yang saat itu sedang berada di belakang warung. "Bos, warung kita diserang. Mereka menghancurkan semuanya." Suara Dani bergetar di ujung telepon. Yudi, yang mendengar kabar itu, segera bangkit dari kursinya. Dengan suara tegas ia menjawab, "Aku akan datang. Tetap tenang dan jangan lakukan tindakan gegabah." Dani mengangguk meskipun Yudi tidak bisa melihatnya. Ia mencoba menenangkan diri dan teman-temannya yang mulai panik. Namun, dalam hati, ia masih merasa takut. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Yudi tak membuang waktu. Ia mengenakan jaketnya dan memberi instruksi kepada beberapa mantan rekannya yang kini bekerja bersamanya. Dengan cepat, mereka bersiap dan bergegas menuju warung. Dalam hitungan menit, Yudi dan timnya sudah tiba di lokasi. Begitu turun dari kendaraan, kehadiran Yudi langsung menarik perhatian. Haris dan kelompoknya yang tadi tampak garang mulai menunjukkan keraguan. Mereka tidak menyangka akan berhadapan dengan seseorang seperti Yudi, yang jelas bukan orang sembarangan. Dengan langkah mantap, Yudi memasuki warung yang sudah dalam keadaan berantakan. Ia menatap Haris tajam. "Apa yang kalian lakukan di sini?" Haris menegakkan tubuhnya, mencoba mempertahankan wibawa. "Kami menegakkan aturan. Warung ini tidak boleh buka saat puasa." Yudi mendekat, suaranya lebih rendah tapi penuh tekanan. "Aturan yang mana? Ini bukan negara tanpa hukum. Kamu pikir bisa bertindak semaumu dan menindas orang lain hanya karena mereka berbeda darimu?" Haris terdiam,
tetapi beberapa anak buahnya masih mencoba bertahan dengan sikap agresif. Salah satu dari mereka maju dan berusaha menantang Yudi. Tanpa ragu, dengan gerakan cepat, Yudi menahan tangan pria itu dan menjatuhkannya dalam satu gerakan halus namun tegas. Seketika, ketegangan semakin memuncak. Melihat situasi yang semakin sulit bagi mereka, beberapa anggota kelompok Haris mencoba melarikan diri. Namun, Yudi dan timnya yang sudah terlatih dengan sigap menangkap mereka satu persatu. Haris yang masih berdiri di tengah ruangan mulai terlihat kebingungan. Raut wajahnya yang sebelumnya penuh percaya diri kini berubah menjadi panik. "Aku akan melaporkan kalian," teriak Haris dengan nada putus asa. Yudi mendekatinya dan menatapnya tajam. "Silakan. Tapi ingat, hukum yang sebenarnya ada di pihak kami. Apa yang kalian lakukan di sini adalah bentuk perusakan dan intimidasi. Dan itu ada konsekuensinya." Polisi yang sudah dihubungi akhirnya tiba. Yudi menyerahkan kelompok itu kepada aparat, memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Warung yang tadi porak-poranda kini mulai kembali tenang. Pelanggan yang sebelumnya ketakutan mulai bernapas lega. Dani menghampiri Yudi dengan wajah lega. "Terima kasih, Bos. Aku pikir warung ini benar-benar hancur." Yudi tersenyum kecil. "Ini bukan hanya tentang warung, Dani. Ini tentang hak setiap orang untuk menjalani hidup mereka dengan aman dan damai." Sore itu, meski warung mengalami kerusakan, Yudi tahu bahwa perjuangannya belum berakhir. Ia bersumpah akan terus menjaga tempat ini, bukan hanya sebagai usaha, tetapi sebagai simbol kebebasan dan keadilan bagi semua. Ia menatap langit yang mulai berwarna jingga, bertanya dalam hati, berapa banyak lagi perjuangan yang harus ia hadapi? Namun, satu hal yang pasti, ia tidak akan mundur. Selama masih ada ketidakadilan, ia akan terus berdiri di garis depan. Setelah kejadian tersebut, warung Yudi kembali beroperasi seperti biasa, meski kerusakan yang terjadi memerlukan waktu untuk diperbaiki. Pelanggan setia yang datang untuk makan tetap mendukungnya. Namun kehadiran mereka tidak hanya sebagai konsumen, tetapi juga sebagai saksi dari perjuangan Yudi. Meski tidak tampak di permukaan, Yudi merasakan ketegangan yang masih ada di udara. Konflik itu belum berakhir, dan dia tahu bahwa ancaman lain mungkin akan datang. Beberapa hari setelah kejadian itu, Yudi menerima sebuah surat yang diselipkan di bawah pintu warungnya. Surat itu berisi ancaman dari kelompok yang dipimpin oleh Haris, yang mengancam akan menggulingkan usaha Yudi jika ia terus melawan mereka. Surat itu hanya tertulis dengan kata-kata kasar dan ancaman, tanpa tanda tangan atau informasi lebih lanjut. Namun, Yudi bukanlah orang yang mudah gentar. Ia segera mengumpulkan timnya, yang terdiri dari mantan rekan-rekannya yang juga pensiun dari dinas militer dan kini bekerja bersamanya di warung. Di antara mereka ada Dani, sang karyawan muda yang sangat setia, dan juga Abdi, seorang sahabat lama yang merupakan ahli strategi. Abdi menyarankan agar Yudi tidak hanya bertahan, tetapi juga mencari cara untuk menghadapi ancaman tersebut lebih jauh. Masalah ini mungkin tidak akan berhenti hanya dengan menangkap mereka satu persatu. "Mereka punya kekuatan lebih besar dari yang kita pikirkan," kata Abdi suatu malam, setelah warung tutup. "Kita harus mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk." Yudi mengangguk, merenungkan kata-kata Abdi. Dia tahu bahwa langkah mereka selanjutnya harus lebih berhati-hati. Tidak hanya untuk menjaga warungnya, tetapi juga untuk menjaga keselamatan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia memutuskan untuk berkoordinasi dengan pihak berwajib dan mengambil langkah-langkah preventif untuk melindungi dirinya dan timnya. Namun, situasi semakin kompleks ketika Yudi mulai mendengar desas-desus tentang kelompok Haris yang tampaknya memiliki koneksi dengan pihak-pihak tertentu yang lebih berkuasa di kota. Ada kekuatan yang lebih besar di balik kelompok ini, dan Yudi menyadari bahwa perjuangannya kini bukan hanya untuk mempertahankan warung, tetapi juga untuk mempertahankan prinsip-prinsip keadilan yang selama ini ia pegang. Satu malam, saat Yudi sedang beristirahat di rumahnya, teleponnya berdering. Itu adalah Dani. Suaranya terdengar panik. "Bos, mereka kembali. Mereka mengancam akan membakar warung kita kalau kita tetap buka." Yudi merasa cemas, tetapi ia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengambil tindakan lebih tegas. "Kamu dan yang lain harus tetap tenang. Aku akan datang segera," jawabnya dengan suara mantap. Sekembalinya ke warung, Yudi melihat bahwa kondisi sudah semakin tegang.
Beberapa anggota kelompok Haris tampak mengintimidasi pelanggan di luar warung, berusaha menakut-nakuti mereka untuk tidak datang lagi. Dengan perasaan yang sudah teruji dalam medan tempur, Yudi tahu bahwa sekarang saatnya untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Dengan dukungan dari Abdi dan mantan rekan-rekannya, Yudi mulai menyusun strategi baru. Ia memutuskan untuk membangun aliansi dengan beberapa tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh di kota, termasuk beberapa petinggi yang memahami keadilan dan hak-hak individu. Selain itu, Yudi juga mengatur pertemuan dengan pihak kepolisian untuk melibatkan mereka lebih jauh dalam menangani ancaman ini. Namun, meski secara fisik tampaknya mereka lebih unggul, Yudi tahu bahwa pertarungan ini bukan hanya soal kekuatan fisik. Ini adalah pertarungan prinsip antara yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Yudi pun memutuskan untuk membawa masalah ini ke media, dengan tujuan untuk menarik perhatian publik dan mendapatkan dukungan yang lebih luas. Media sosial menjadi senjata baru dalam perjuangan Yudi. Dengan bantuan beberapa pelanggan setia dan teman-temannya, mereka mulai menyebarkan informasi tentang ketidakadilan yang mereka alami. Yudi berbicara dalam sebuah wawancara yang disiarkan secara langsung, menceritakan perjuangannya, bukan hanya untuk mempertahankan warungnya, tetapi untuk melawan ketidakadilan yang terjadi di sekitarnya. Ini bukan hanya tentang saya. Ini tentang hak setiap orang untuk hidup dengan damai dan tanpa ancaman, katanya dengan penuh keyakinan. Kisahnya pun mulai menarik perhatian masyarakat luas. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang mendukung Yudi. Dukungan dari berbagai lapisan masyarakat datang, mulai dari warga sekitar, pebisnis lokal, hingga tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh. Tekanan publik mulai membuat kelompok Haris dan pihak-pihak yang mendukung mereka merasa terpojok. Pada akhirnya, konflik ini mencapai titik puncaknya. Yudi bersama timnya bersiap menghadapi kemungkinan konfrontasi terakhir. Mereka tahu bahwa ini bisa menjadi pertempuran yang sangat menentukan. Namun, satu hal yang pasti, Yudi tidak akan mundur. Perjuangannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menjaga prinsip keadilan dan kebebasan. Apakah Yudi akan berhasil memenangkan pertempuran ini? Ataukah ada kejutan yang mengubah arah perjuangannya? Seiring waktu, ketegangan semakin terasa. Dukungan publik untuk Yudi terus mengalir, dan semakin banyak orang yang menuntut keadilan atas perusakan yang terjadi di warungnya. Namun, meskipun ada dukungan dari banyak pihak, ancaman dari kelompok Haris belum juga reda. Keberadaan mereka semakin mencurigakan, dan Yudi merasakan bahwa mereka sedang bersiap untuk mengambil langkah yang lebih drastis. Pada suatu malam yang gelap, Yudi menerima kabar buruk. Kelompok Haris akan melancarkan serangan besar-besaran untuk menghancurkan warungnya dan menakut-nakuti seluruh komunitas. Mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya, dengan niat untuk mengintimidasi Yudi hingga menyerah. Yudi tahu bahwa ini adalah saat yang krusial. Ini bukan hanya soal mempertahankan warung, tetapi juga mempertahankan harga diri dan prinsip yang ia pegang teguh selama ini. Yudi, Abdi, Dani, dan beberapa mantan rekan-rekannya mulai mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Mereka mengetahui bahwa ini adalah pertempuran yang lebih besar daripada yang mereka hadapi sebelumnya. Mereka tidak hanya berhadapan dengan kekuatan fisik, tetapi juga dengan jaringan yang lebih luas yang bisa mengancam keamanan mereka. Malam itu, Yudi memutuskan untuk melawan, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kecerdikan dan keberanian yang sudah ia miliki dari pengalamannya di medan perang. Ia dan timnya mengatur strategi untuk menghadapi serangan tersebut. Mereka mempersiapkan warung, menguatkan perlindungannya, dan menghubungi pihak berwajib untuk menjaga keamanan. Mereka juga mengatur agar beberapa warga yang mendukungnya untuk berjaga-jaga. Pada tengah malam, kelompok Haris akhirnya muncul. Mereka datang dengan jumlah yang lebih besar dari sebelumnya, membawa senjata dan alat perusak, siap untuk menghabisi warung dan meruntuhkan semangat Yudi. Ketika mereka mendekati warung, mereka mendapati Yudi dan timnya sudah siap di posisinya, dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Haris memimpin kelompoknya, mendekati Yudi dengan tatapan penuh kebencian. "Kau tidak tahu siapa yang kau hadapi. Yudi, kami akan menghancurkanmu," ancam Haris. Yudi menatapnya dengan tatapan tajam, penuh ketegasan. "Kalian bisa mencoba, Haris, tapi aku tidak akan mundur. Aku berjuang untuk yang benar, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi untuk semua orang yang takut oleh kalian." Di saat yang sama,
Polisi yang sudah dipersiapkan oleh Yudi datang untuk membantu. Dengan bantuan dari pihak berwajib dan dukungan warga yang sudah siaga, kelompok Haris merasa terpojok. Keadaan semakin panas, dan ketegangan memuncak. Namun, Yudi tetap tenang, menjaga wibawa dan keberaniannya. Haris yang terdesak akhirnya mengeluarkan ancaman terakhirnya. "Kau ingin memperjuangkan apa? Kamu hanya seorang pemilik warung. Kami punya kekuatan yang lebih besar daripada yang kau pikirkan." Yudi tersenyum kecil, bukan karena merasa takut, tetapi karena mengetahui bahwa prinsip yang ia pegang lebih kuat daripada segala kekuatan yang ada. Kekuatan yang sesungguhnya adalah ketika kita berdiri untuk kebenaran, bukan karena kekuasaan. Dan itu, Haris, adalah sesuatu yang tak akan pernah kalian miliki. Dalam beberapa detik, polisi mulai menahan kelompok Haris satu persatu. Warga yang mendukung Yudi turut membantu mengamankan para pelaku, memastikan bahwa mereka tidak dapat kabur. Ketegangan perlahan mereda ketika akhirnya kelompok Haris berhasil dilumpuhkan dan diserahkan kepada aparat hukum. Haris yang kini terdiam dan pasrah, tidak lagi memiliki wibawa seperti sebelumnya. Dia menyadari bahwa meskipun dia memiliki kekuatan fisik dan beberapa sekutu yang kuat, Yudi dan warga yang bersamanya lebih kuat dalam mempertahankan kebenaran. Dengan sedikit rasa malu, Haris dan kelompoknya dibawa pergi oleh polisi. Pagi setelah pertempuran besar itu, warung Yudi kembali beroperasi. Meski ada beberapa kerusakan yang perlu diperbaiki, suasana di dalam warung terasa berbeda. Ada kedamaian yang menyelimuti, sebuah rasa kemenangan yang datang dari perjuangan untuk keadilan. Pelanggan setia kembali datang, tidak hanya untuk menikmati hidangan lezat yang Yudi sajikan, tetapi juga untuk menunjukkan dukungan mereka atas kemenangan tersebut. Yudi duduk di belakang meja, melihat warung yang kembali ramai. Wajahnya tenang, meskipun ia tahu perjuangan ini belum sepenuhnya berakhir. Namun, apa yang terjadi semalam telah mengajarkan banyak hal kepadanya. Bahwa keberanian untuk berdiri untuk yang benar tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mengubah kehidupan orang banyak. Dani datang menghampirinya dengan senyuman lega. "Bos, kita menang. Semua orang di sini mendukung kita. Itu berarti banyak." Yudi mengangguk, matanya menyapu seluruh warung. "Ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang semua orang yang percaya bahwa hak-hak mereka tidak boleh diinjak-injak. Selama kita bisa berdiri bersama, tak ada yang bisa mengalahkan kita." Abdi yang berdiri di samping Yudi tersenyum bangga. "Kau benar, Yudi. Ini bukan hanya kemenanganmu, tapi kemenangan kita semua." Matahari mulai terbenam, memberikan warna jingga yang indah di langit. Yudi menatapnya dengan penuh harapan. "Selama kita bisa mempertahankan prinsip dan saling mendukung, kita akan selalu menang. Tidak ada yang bisa menghentikan kita." Dengan langkah pasti, Yudi melangkah ke depan, siap menghadapi tantangan baru. Meski jalanan ke depan penuh rintangan, satu hal yang pasti, Yudi akan terus berjuang, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk setiap orang yang percaya pada kebenaran, keadilan, dan kebebasan.